Hans, wih, Halo, apa kabar, Van? baik. Standar banget sih Kumaha? pembukaannya. Standar banget pembukaannya. Kuduna Gimana? gimana? Iya. Gimana rumah tangga? Hah? Harmonis Rumah kene? tangga harmonis dah. Harmonis Can, dah. can aya piring terbang? Belum. Baru ya gitulah. Ya gitulah, anjing goblok doang mah ada ya. 这 juga saya hapus. Jadi ini si Hans, rekan sejawat saya. Situasi lagi Halo. kayak gini, memutuskan untuk resign dari perusahaannya. Hmm. Padahal ya untuk membuka usaha baru ya. Coba itu Nah, diterapkan di rumah tangga saya. Wah, bisa perang berantakan. dunia. Oh iya, iya. Nah, Gini, lu pertama bilangnya gimana ke bini lu soal mau resign? sebenarnya sebenarnya pertamanya nggak ada niat resign. Cuma waktu itu kan Leni kebetulan kan kita pernah di Bali, pernah tinggal di Bali. Terus Mm-mm. si Leni kebetulan temennya ada temennya di Bali. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung gitu. Ternyata dia punya fasilitas buat si Justip ini di Bali gitu. Awalnya dari Oh, situ. Nah, terus setelah 3 bulan ternyata berkembangnya cukup pesat. Jadi dari yang tadinya orderan paling cuma 50, 60, ternyata sampai bulan ketiga itu udah seminggu itu sekitar 600 sampai 800 item lah. waduh, asik ya. Uh, Nah, di satu ya, sisi mungkin ya ada mungkin pendapat yang bilang lu nekat, ya. ya, Terus ya, ya. di sisi lain, tapi ada orang yang bilang dengan keadaan kayak gini nih, lu bisa bisnis kayak gini, lu jenius lu, serius. Jadi, Di saat orang lain nggak bisa kemana-mana kan, lu menyediakan yang jenius nih. bini gua. Terus bedanya apa pas lu gawe sama sekarang usaha selain lu fleksibel di soal waktu, terus Hmm. mungkin juga dari pendapatan sih ya harusnya dengan lu usaha lebih gede atuh ya daripada lu gawe. Iya, iya. Sorry, intermezzo nih, dikasih kopi. Nggak apa-apa, santai. Gimana gimana? Jadi apa yang beda? Yang beda Apa yang yang beda? pasti nggak ada seragam. Ya, jadi Ya. baju bebas tiap hari. Lu mau ngegembel juga bebas Kita gitu pakai kan? seragam Fortnite Sugante eta seragam Iya Just Tip. kan, gamer. Terus apalagi ya? Lebih deket sama keluarga mungkin ya. Jadi lebih banyak waktu. Anak juga kan masih di bawah 2 tahun kan. Jadi Mm-mm. eh, ya lebih banyak waktu main lah sama anak. Lebih dekat sih sekarang sama anak. Terus sama Leni juga lebih banyak komunikasi. Kalau dulu kan lebih banyak komunikasinya sama pegawai ya di Oh, di hotel gitu sama karyawan. Kalau sekarang ya lebih banyaknya sama istri. Jadi di situ juga tantangan sih komunikasi. mm. Awal-awal banyak beda pendapat karena kita apa ya cara kerjanya beda. Nah, Leni itu tipe yang single fighter, semuanya dikerjain sendiri sampai ya pokoknya semuanya harus standarnya dia kerjain sendiri. Sedangkan gue itu yang udah bisa untuk belajar untuk percaya sama orang, untuk oh, mempekerjakan orang lain lah gitu. lebih terorganisir lah ya, karena kita juga profesional ya. Ya karena ada basic basic profesionalnya kan. Nah, seperti mungkin para pendengar, para podcaster juga eh, pengen tahu, lu sebelumnya kan pekerjaannya di bidang profesional dan udah mencapai Hmm. level
general manager di salah satu Hmm. hotel di Bandung. Hmm. Dan Hmm. gue menarik nih, tadi lu bilang, oke, sekarang komunikasi jadi lebih lancar sama istri. Tapi Hmm. kan beda ya antara misalkan nih sebelum lu resign, lu pas digawe Hmm. sama sekarang lagi usaha, komunikasinya Hmm. kan sekarang bisa jadi antara lu sama istri lu atau lu sama partner kerja lu. Ya, Perbedaannya kumaha tah? ngebedainnya gimana ya? Kan Ya meren karena kalau ke kita, kalau ke istri mah yang nggak bisa selantang ke anak buah merennya. Tapi kalau misalnya nggak selantang itu, dia belum tentu hmm, ngerjain apa yang kita mau gitu kan? ya. Jadi karena kita udah 11 tahun kenal dan dari pacaran 11 tahun bangun komunikasi, lebih mudah buat kita ngerti gimana cara berkomunikasi sama pasangan kita. Tapi itu pun makin lebih sering ada konflik pas sekarang kerja bareng daripada Nah, dulu pas pas kerja di luar ya. uh, Lebih sering ada konflik, tapi ya itu tantangan kita. uh, Sempat pengen kemarin juga sempat karena mentalnya masih mental gawe, sempat pengen balik lagi kerja. yeah, Bukan masalah orderan ya, bukan masalah orderannya kurang, masalah penjualan kurang, bukan. Tapi lebih ke masalah ya itu hubungan rumah tangganya, karena kita usahanya bareng. hmm, Bukan gue usaha sendiri, terus Leni di rumah gitu, enggak. Tapi ya kita sama-sama bareng di sini usahanya. Jadi yang satu pengen gini A, yang satu pengen B, ya ada lah di situ ada konflik. Tapi ya nah, gimana cara kita nyelesainnya ya, kadang kalau gue sih pergi keluar, terus ya diajak jalan lah, ngobrol gitu. uh. Soalnya kan nggak bisa juga ya. Misalkan lu lagi gawe ada beda pendapat ya biasa kan. Kalau orang usaha Biasa, ya kerjasama beda pendapat biasa kan. Di suami betul. istri juga beda pendapat juga biasa sebenarnya. Tapi Biasa. tapi Ada istilahnya ego. ini nih ini ini jadi inceran Iya gua nih. nggak? Iya nggak sih? Nah, Eh, karena buat kalian juga yang belum tahu, mungkin gua sama Hans ini boleh dibilang eh, apa mempunyai siklus kehidupan yang hampir sama gitu, mulai dari pacaran, menjelang menikah, lalu persiapan menikah kan, pas kita merit beda 2 minggu menikahnya, ya? istilahnya udah tahu luar dalam lah, anjir, tahu luar dalam, apaan? Ya, jadi tipenya Hans kan otoriter gitu ya. Artinya dari background profesional, kemudian pasangan lu sendiri beda gitu. Istilahnya Lenny tuh enak banget karena dia sanguin kan. Dia istilahnya Hmm. nerima lu, mau diapain, diginiin juga beres. Yang penting rencananya ada terencana gitu. Nah, gue juga Hmm. pengen tanya, kan apa kalau ada istilah nggak mungkin lu jalanin usaha ini udahlah go with the flow aja, go with the Hmm. flow, nanti juga akhirnya jalannya ketemu ini itu. Dan Hmm. kalau misalnya kayak gitu kan don't know where to go istilahnya, Iya. ya mau sampai kapan gitu istilahnya kan lu Hmm. ada target dong, setahun ini Iya. omset sekian, tahun depan harusnya Iya. naik dong. Nah, lu Iya. kira-kira perencanaan lu gimana Hans? Apalagi lu kan bisnisnya sama istri kan? Iya. Kalau untuk target penjualan sendiri, kita pasti ada target sih. Jadi per 2 bulan sekali itu gue bikin target, itu gue share ke Lenny sama ke ada satu admin sales kita. Oke, staff lagi ya? Ya ada staff. Terus gue mainin. Jadi yang gue dulu dapat di waktu kerja di startup itu gue terapin di tempat kerja sekarang. Jadi ada bonus, ada campaign-campaign yang gue bikin buat supaya mereka juga lebih semangat, karena kadang Sabtu Minggu juga mereka masih balesin
chat kan sampai malam gitu. Karena puji Tuhan rame. Jadi ya mau nggak mau kita sampai Sabtu Minggu juga masih ada tektokan kerja sama si adminnya. Gitu. Nah itu Iya. untuk target-target ya. Untuk awal sih untuk kalau pengen mulai usaha, yang pertama pastiin dulu masalah cash flow. Jadi yang pertama itu kemarin sebelum gue mastiin buat resign itu, yang pertama kali gue pastikan itu adalah cash flow. Jadi misalnya nih biaya-biaya yang dibutuhin buat sebulan tuh apa aja. Kalau ngomongin cash flow jadi panjang sih. Ya. Mungkin kita bisa bahas Itu di mungkin segmen itu yang mah lain ya. satu sesi, ya itu satu sesi sendiri cash flow mas. Cuma yang pasti pastiin biaya per bulan itu nggak lebih dari estimasi pendapatan 30% per bulan kita. Itu yang pasti. Kalau gue sih sekarang hampir mungkin cuma sekitar 10%-an lah untuk biaya hidup segala macam. Berarti ada 10-20% batas lah. ada batas amannya ya. Ada batas amannya ya. Karena usaha itu kan kalau kerja itu kan kita biasa tiap bulan terima duit. Iya. Kita udah tahu nih si duit ini buat cicilan mobil, buat bayar listrik berapa, buat istri berapa, segala macam. Oke, berarti sisanya tuh segini. Nah kalau usaha kan nggak bisa gitu. Kalau usaha berarti kita harus ngumpulin duit dulu sebanyak-banyaknya, disimpan dulu. Kita nggak pernah tahu kapan kita bakal kekurangan uang sampai minus misalnya cash flow-nya. Kita nggak tahu. Nah di situ buat cash itu penting sih di awal menurut gua. Karena kemarin kita nggak nyangka berkembangnya cukup cepat. Kita harus investasi beberapa hal, misalnya laptop, handphone, meja kerja, printer, terus hal-hal kecil-kecil lah banyak juga. Dan itu kita butuh cash kan di situ. Iya. Nah, artinya teman-teman juga yang di luar sana mungkin ada rencana. Nah, ini boleh dibilang salah satu acuannya adalah manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan yang benar, yang disiplin, itu adalah salah satu kunci. Dan gue juga penasaran mungkin apa ya, reaksi pertama istri lu waktu lu bilang mau resign, karena kan otomatis ya ini merubah semuanya loh, keadaan yang tadinya udah aman istilahnya, ya sebulan saya terima segini, kita bisa nabung segini ya. Reaksi pertama istri lu? Kalau istri sih ngedukung dari awal. Justru pas gue bilang gue kepikiran buat seriusin usaha ini, dia ngedukung karena dia seneng. Itu kelihatan lah orang yang seneng jualan sama yang salah satu yang bikin gue yakin juga karena dia mau kejar target, karena dia tanggung jawab sama di sisi penjualannya. Jadi buat gue itu ini serius nih. Jadi bini gue serius nih. Jadi bukan dibalik gue pengen resign dulu ngomong sama bini gue, bukan. Tapi karena emang bini gue juga udah support. Nah, mungkin yang jadi pemikiran itu ini buat pemikiran teman-teman ya yang mau keluar kerja atau usaha ya. Sempet ngobrol sama beberapa orang, terus hampir semuanya ngomong jangan keluar, lihat dulu kondisinya, karena lu ada ini itu segala macam. Ya gue tahu gitu. Ada anak juga kan, anak masih kecil. Terus terlalu beresiko ya artinya. Ya. Tapi inner circle gue, keluarga gue, nyokap, istri, terus koko, cici, itu pada ngedukung gue usaha. Itu inner circle gue. Yang penting inner circle kita dulu ngedukung. Nah, yang jadi pertimbangan gue kenapa gue memutuskan untuk keluar adalah kalau gue kerja terus, pikiran gue pasti 70% di tempat kerja, baru 30% di tempat usaha. Karena mau nggak mau tiap hari itu kan masuk kerja.
Dan di Iya. tempat kerja juga banyak masalah yang harus diberesin, bukannya Ada santai kan? target juga yang dikejar ya. Ada target yang harus dikejar, terus ada misalnya pegawai kek bolos atau Nah, sakit atau apa kan segala macam, atau misalnya ada tamu komplain apa segala macam, itu kan daily problem yang harus kita 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 apa nggak bisa pisahin. ignore ya. Ah. Ya, nah sedangkan di usaha ini juga waktu gua pulang ke rumah ya energi gua juga udah banyak kebuang di tempat kerja. Jadi gue mau pikirin gimana ini buat berkembang apa segala macam udah capek. Oke. Nah sedangkan kalau gue keluar kerja, gue pikir gue akan pasti lebih serius. Karena mau nggak mau ya. Konsekuensinya, Karena ya karena mau mau nggak nggak mau, mau. Ah. ya mindsetnya dari awal gue udah bilang sama Lenny, kalau ini sampai gagal kita cari usaha yang lain, kita nggak kerja lagi. Ya udah, iya, 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 gitu. iya. Oke, artinya mindset yang udah diniatin lah dari awal ya. Artinya oke, usaha sini nggak jalan, gue mau usaha yang lain lagi. Nah, Hmm, eh, buat teman-teman juga yang sekarang ada di dunia kerja, sebenarnya memulai usaha itu eh, nggak nggak sesulit itu ya. Artinya kita kan dari mungkin dari dunia pendidikan memang udah dididik menjadi ya kalau misalnya lu pinter di dunia akademis, kecenderungannya lu akan jadi karyawan. Tapi kalau misalnya hmm. lu kurang pinter di dunia akademis, kecenderungannya lu mau mau nggak mau lu usaha. Soalnya siapa yang mau nerima lu, perusahaan nggak ada yang mau nerima lu kan, iya kan? Jadi Iya, iya. motivasi ini juga dan apa tadi yang Hans bilang di mindset lu juga harus di set lagi bahwa sebenarnya usaha itu ya memang kayak gini ada jatuh bangun, kemudian kita nggak bisa lihat orang enak, oh iya si ini usahanya maju segala macem, tapi lu nggak lihat sisi lainnya bahwa dia berdarah-darah waktu ngebangun bisnisnya ini gitu. Nah maksud Hmm, eh, gue pengen tahu Hans, kalau misalkan keadaannya dibalik nih, keadaannya hmm, dibalik ya, lu pada saat kerja, lu ya oke lah, kerja kan istilahnya ada kesinambungan gitu hari demi harinya dan hmm, yang pasti lu tetap hmm, dapat gaji. Mau lu perform, mau lu enggak, lu tetap dapat hmm, gaji. Keadaannya dibalik nih. Lu hmm. lagi struggling di pekerjaan lu dan eh, ada peluang bisnis yang eh, belum semaju yang sekarang ini. Belum semaju yang lu kerjain sama istri lu sekarang. Hmm. Lu memutuskan untuk resign? Istilahnya Kalau usahanya keadaannya belum, berbalik ya. usahanya belum jalan. Belum, belum, Usahanya belum, belum belum. jalan. Belum, 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 belum. enggak lah, enggak resign. Enggak ya. Terlalu, itu terlalu gambling menurut gua. Terlalu beresiko. Karena Ya, terlalu beresiko. Karena kita nggak tahu usahanya bakal jalan atau enggak. Kalau gua kan udah jalan dulu 3 bulan, baru gua keluar hmm, kerja. tapi kata lu Jadi, tadi mindset-nya harus di-set dulu kalau memang mau usaha, usaha. Tapi kalau betul. misalnya Tapi kerja, kalau misalnya sambil kerja nih, menurut gua hmm, usahanya hmm, jalanin dulu aja. Kemarin juga 3 bulan itu awal emang capek pisan. Karena ya, gue biasanya kalau close PO itu gue bisa kerja mungkin sampai jam 2, jam 3, setengah 4 lah, setengah 4 pagi. Karena kita hmm, close PO itu baru jam 11, jam 12 malam. oke, Itu masih banyak tuh yang masukin. Itu gue harus rekap semuanya, gue harus kirim ke teman gue yang di Bali, itu mungkin sampai setengah 4 pagi. hmm, hmm, Belum kerjaan yang lain-lain ya. Itu di awal ya memang harus mau capek sih kalau mau jalan. oke, Sekarang gue mulai cukup kebantu ada admin kan ya, hmm, hmm, ada admin. Jadi kerjaan-kerjaan yang dulu gue rekap di awal ini sekarang udah sama admin. Cuma oke, awalnya ya harus cukup effort yang dikeluarkan cukup tinggi sih hmm, sampai si bisnis ini jalan. oke. Dan gue juga istilahnya mungkin membayangkan gitu betapa ribetnya pada saat pertama kali mulai kan. Itu yang paling Betul, susah kan. Nah, ya, istilahnya ya, lu merubah
habit lu yang tadinya udahlah gue bangun jam segini, kira-kira perjalanan kantor sekitar segini, ya udah gitu aja terus tiap hari kan, nggak nggak Iya, iya, nggak ganti-ganti gitu. iya. Di dunia usaha, eh istilahnya lu harus berani tadi berubah tadi. Tadinya Iya. bisa tidur mungkin sehari 8 jam, 7 jam, 6 jam gitu. Sekarang Hmm. belum tentu ya, belum tentu ya, Iya, karena iya. bisa aja ada perubahan-perubahan kan. Dan Iya. eh gue juga salut sih sebenarnya, ini yang diimpikan sama semua eh, pekerja profesional ya. Artinya lu Hmm. nggak bisa di dunia profesional terus menerus dan istilahnya ya lu sebenarnya effort yang lu keluarin pada saat lu bekerja dan nanti mungkin lu punya satu usaha sebenarnya sama, cuman Betul. tinggal share-nya aja kan bagi Iya. perusahaannya, dapat berapa, lu nya dapat berapa, tapi kalau di usaha kan lu bisa nentuin sendiri gitu, Iya. lu bisa nentuin Ya, sendiri. ya bedanya itu sih, Van. Ke apa? Sebenarnya kalau di tempat kerja tuh bikin kita nyaman karena kita udah pasti dapat sekian dan kita Mm-mm, punya atasan kan. Atasan mm-mm. kita mantau kerjaan kita. Jadi mau nggak mau kita harus kerja. Nah di usaha ini semuanya lu sendiri. Lu dapat duit sendiri. Lu apa? eh yang nentuin work ethic lu juga lu sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau lu Ya, rajin, ya berarti lu yuk. duit lu nambah pasti. Ah, iya iya. Tapi kalau lu ya males-malesan, nunggu disuruh, nggak ada yang nyuruh lu. Nggak akan ada yang nyuruh lu. Omset tuh ya nggak bisa Nggak akan. jalan sendiri ya. Iya, betul. Jadi ya Iya mau iya. nggak mau, lu harus bikin pikiran lu, oke, gue bisa sendiri nih. Gue harus lakuin ini A, B, C, D. Dulu di awal mungkin sempat mungkin pace gue terlalu cepat. Karena tiap Ah, hari pengen selalu ada yang dikerjain. Sekarang udah mulai gue bisa nerima, ya udahlah hari ini nyantai dulu. ya. Sambil nunggu waktu nih, kapan tepat buat ngeeksekusi rencana ini gitu. Jadi Ah, gue nyesuaiin pace gue sama sekarang ya yang ada di tempat kerja gue. oke. Eh, Menarik nih. Tapi gue keinget kita pernah punya program yang sama karena komunitas kita sama. Hmm. Terus istilahnya ya kita pernah menjadi mentor buat teman-teman yang atau pasangan-pasangan yang mau menjelang menikah, kemudian bisa gagal gara-gara kita juga. Ada yang berhasil Betul. juga, ada yang pegat. Ya, kalau misalkan lu udah ada di titik ini nih sekarang nih, lu dikasih Hmm. kesempatan lagi untuk bisa mementorin pasangan muda lagi. Kira-kira yang Hmm. baru istilahnya, oh oke, pacaran sekian lama, kemudian sekarang menuju ke jenjang pernikahan dan istilahnya keadaannya sama waktu kita kayak dulu baru mulai Hmm. kerja, kemudian eh, ya penghasilan tentu tentu aja belum 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 sebesar sebesar sekarang gitu istilahnya mereka baru baru mulai. Kira-kira yang lu mau suggest, lu mau suruh lu mau suggest mereka untuk tetap kerja atau udahlah lu usaha aja. Kira-kira kalau misalkan lu ada impian atau ada ancar-ancar untuk usaha, ya udah lu usaha aja. Lu lebih Kalau condongnya kalau kemana? kalau si orangnya benar-benar pengen dan dia ngotot gitu ya kelihatannya, oke Hmm. usaha karena itu yang diperluin. Tapi kalau masih setengah-setengah nih, usaha kerja, ya udahlah lu kerja dulu sampai lu mantepin pikiran lu buat usaha gitu. Soalnya begitu lu masuk ke dunia usaha, lu akan berpikir penghasilan lu kayak nol Ya. karena lu biasa digaji. Hmm. Lu akan berpikir, gue bulan depan dapat apa ya, dapat berapa ya. Ya, ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu harus dirubah dulu sih. Karena usaha tuh
nggak bekerja seperti lu dapat gaji, beda. Nah, itu dia teman-teman. Yang emang harus dipikirin dulu di awal ya, sebelum menikah. Dan Ya, karena kalau misalnya udah di pernikahan, lu istilahnya lu punya mimpi itu belum tentu kejadian. Soalnya buat kita yang udah menikah, istilahnya mewujudkan mimpi pasangan atau mewujudkan mimpi kita secara keluarga gitu, secara keluarga kecil hmm, kita jauh lebih penting daripada mewujudkan mimpi pribadi kita. Benar begitu, Pak Hans? hmm, Ya kan? betul, Ya, usaha betul. ini adalah mimpi lu dari dulu atau lu tiba-tiba Enggak. enggak ya? Sebenarnya gue lebih pengen jadi profesional yang mungkin bisa jadi country head, misalnya ya. Hmm. Nah, Tadinya pengen ke arah situ, tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu ya. Ternyata ini nah, maju, dan nah, menurut gue juga cukup beruntung sih. Bukan karena, ya maksudnya kerja keras kita ada, tapi ada juga faktor luck yang bikin si usaha ini maju oke. gitu. Kita tetap punya plan apa segala macam, punya. Cuma soalnya gini, kita kan usaha just tip nih. Orang tuh masih berpikir masih berpandangan sebelah mata Sebelah sama mata usaha ya. kayak gini kan. Nah, Ya, tapi menurut gua itu tuh kesempatan. Waktu orang lihat sebelah mata, eh buat gue itu peluang. Karena hmm, pasti kalau orang berpikiran ngelihatnya sebelah mata, nggak akan banyak orang yang lakuin itu. iya. Pasarnya lu Ya, terbatas berarti ya? kalau pasar sih kita cukup gede. Kalau ngomongin pasar, potensial market kita masih cukup gede. Sorry, gue bukan mau bilang pasar, maksudnya kompetitor lu terbatas berarti ya? Oh iya, karena kompetitor gue ada. Cuma yang sedetail kita, menurut gue cuma kita. Kita Yang dari masalah dari masalah buying, packing, distribusi, terus sampai Bandung gitu, di keep di freezer kita, sampai investasi freezer kita sekarang udah ada 3 buat uh, buat barang. Ini masih plus akan plus. terus dikembangkan Oke. gitu. Hans, boleh ceritain bisnis lu sekarang bergerak di bidang apa, dan lu kira-kira kalau misalnya ada pikiran mau promosi, lu promosiin selain ya sekarang paling kenceng sih medsos ya. Ya. Jadi Nah, IG kita @justipbali_frozen food. Itu oke, kita bergerak di usaha just tip, khusus just tip untuk makanan Bali. Dikirim di Bandung dan Jabodetabek untuk saat ini. Ada beberapa reseller yang kirim sampai Banjarmasin sih. Surabaya juga ada beberapa. Cuma market kita paling gede sekarang Jabodetabek sama Bandung. oke. Nanti buat teman-teman yang mau info juga, gue tulis linknya di deskripsi ya, di box deskripsi di Wah, bawah. Nanti teman-teman juga bisa cek. Oke, thank you banyak Hans, udah mau sharing buat kita. Dan siap. Thank you gue ya. sih ya bener-bener apa namanya, ini jadi dream come true. Mudah-mudahan buat lu dan buat keluarga lu juga, semoga sehat terus. Ya sekarang lagi situasi nggak terlalu bagus. Ya mudah-mudahan semuanya Ya. lancar lah. Oke Hans, Siap. Jangan lupa pakai masker. jangan lupa pakai masker teman-teman. Thank you. Sampai Yo, jumpa thank you, thank lagi di you. podcast Yo, selanjutnya. Yuk, bye. ya. Each home is a